اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haramil maqsadil aqsal alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Wa qala aidan fala'allaka bakhirun nafsaka la'atharihim illam yu'minu bi hadzal hadisi asafa. Sadaqallahu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang teduh ini, di hari yang diberkati oleh Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk hadir. Dengan wasilah dipanjangkan umur kita dalam keadaan iman Islam, disokong dengan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa hadir untuk menunaikan kewajiban salat Jumat. Harapan dan doa kita semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan asbab diampuninya dosa-dosa kita. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selama hidup ini kita bisa menjalankan sunnah-sunnahnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Karena kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, dia sama dengan cinta kepadaku. Orang yang cinta kepadaku bersamaku surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir, terutama umat Islam, bisa dengan Nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang salat Jumat rahimakumullah. Aisyah kekasih Rasulullah SAW, satu ketika beliau bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, adakah peristiwa yang begitu menyakitkan, begitu berat terasa pada dirimu dalam menjalankan dakwah ini?" Kata Nabi, ada. Di Mekah Nabi pernah diboikot, waktu itu 3 tahun. Tidak bisa transaksi, uang ada, tapi barang tidak diberi. Sehingga Nabi dan para sahabat yang minoritas itu, mereka makan apa adanya. Rumput, daun-daunan, sehingga kotoran mereka seperti kambing. Perih, pedih, diboikot oleh orang-orang di Mekah. Setelah berhenti boikot, Nabi ditinggal orang yang sangat dicintainya, Siti Khadijah, yang selama ini membackup dia punya dakwah. Konglomerat, habis hartanya untuk berdakwah bersama Nabi, meninggal dunia. Nabi sedih. Setelah Siti Khadijah meninggal, kemudian orang yang sangat membantu sekalipun tidak bersyahadat, Abu Thalib pun meninggal dunia. Saudara sekalian, tahun kesedihan, Umul Hazan. Dalam keadaan duka ini, saudara,
kafir Quraisy semakin menekan. Dia punya bagaimana caranya dakwah ini harus berhenti. Kalau perlu Muhammadnya dihilangkan, mulai fisik. Nabi Muhammad akhirnya nusrah mencari pertolongan ke Taif. Ternyata saudara sekalian di Taif, Nabi tidak diterima dengan baik karena orang Quraisy sudah duluan masuk ke sana. Nabi disambit, Nabi dikejar-kejar berdua dengan Zaid. Nabi terluka, Nabi sedih. Nabi akhirnya di sebuah kebun. Kemudian datang malaikat gunung menawarkan jasanya. Muhammad tinggal angkat tangan saja. Mau diapakan orang-orang Taif ini? Nabi hanya berdoa, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allah berikan petunjuk kepada mereka karena mereka tidak tahu. Saudara sekalian, Nabi pulang. Dalam kesedihan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala'allaka ba'khun nafsaka la asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asar." Barangkali engkau Muhammad mencelakakan diri tatkala mereka tidak mendengar Al-Qur'an ini. Saudara sekalian, a'radul basyariyah, sifat kemanusiaan ada pada Nabi. Sehingga saudara sekalian dalam keadaan terhimpit kesulitan ini, Allah melakukan tasliyatan, menghibur Nabi. Di Isra dan di Mi'rajkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dalam Al-Qur'an, Subhanallazi asra bihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa allazi barakna haula, yang kami berkati di sekelilingnya, linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir, agar kami perlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadirin sedang salat Jumat rahimakumullah. Nabi diperlihatkan hal-hal yang tidak akan bisa pernah siapapun melihat itu. Linuriyahu min ayatina, kami perlihatkan ayat-ayat kami. Ayat kami, saudara, kita baca beberapa tafsir, yaitu bukti kekuasaan Allah, mujizat. Yang kita artikan kesempatan ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan ayat 20 kali. Saudara sekalian, Nabi diajak oleh Allah Subhanahu wa taala diterbangkan dari Makkah kemudian Masjidil Aqsa, hanya sekejap saja. Linuriyahu, kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Saudara sekalian, perjalanan ini sudah menembus dimensi ruang dan waktu, bukan ukuran manusia lagi. Nabi pertama diajak, diterbangkan ke Madinah, diperlihatkan bahwa ini tempat Nabi engkau nanti Muhammad satu ketika akan hijrah. Kemudian Nabi lewat lagi ke Madian, diperlihatkan tempat di mana Musa berjalan dari Mesir ke Madian. Saudara sekalian, berjalan kaki sendiri agar Nabi melihat ada juga orang sebelumnya menderita lebih dari itu. Kemudian baru ke Masjidil Aqsa. Saudara sekalian, sebagai pertanda bahwa perolehan pergantian kekuasaan dari Bani Israel ke Bani Ismail. Saudara sekalian, kemudian dimi'rajkan dimensi langit-langit pertama, kedua, dan seterusnya. Saudara sekalian, sampai ke Sidratul Muntaha. Tidak bisa dilogikakan. John Hopkins, seorang ilmuwan dari Inggris, dia mengatakan alam semesta ini yang baru bisa didata, yang baru bisa diperkirakan 30 bilion tahun cahaya. 30 bilion tahun cahaya. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wal ardu jami'an qabadtu yaumal qiyamah as-samawati matwiyatun biyamini. Bumi semua dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala hari kiamat. Begitu juga langit digulung pada hari kiamat dengan tangan kekuasaannya. Kecil sekali. Kalau Allah mau, saudara sekalian,
tidak perlu Isra Mi'raj, langsung ditempatkan di Sidratul Muntaha. Allah kuasa. Tapi ini saudara sekalian sebagai mujizat untuk mengatakan kepada alam raya ini bahwa Muhammad kekasihnya, bahwa Muhammad diperjalankan di satu malam yang tidak ada lagi setelah itu orang yang bisa. Jadi bohong kalau ada orang mengatakan Habib Anu Isra Mi'raj sehari 70 kali, nonsen. Nabi Muhammad yang hanya bisa, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, perjalanan yang singkat itu lailan, tidak semalam. Karena Nabi kembali dari langit, Sidratul Muntaha dan seterusnya, kasurnya masih hangat dengan tubuhnya. Saudara sekalian, di sana Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pertama perjalanan, linuriyahu min ayatina. Pertama, dari Mekkah ke Masjidil Aqsa normal 1500 km, 1 bulan, tapi hanya beberapa saat saja. Kemudian Nabi terbangkan ke langit pertama, kedua, ketujuh sampai Sidratul Muntaha, sampai malaikat pun tidak bisa lagi menghantar ke sana. Dibilang kami tidak bisa lagi menghantar ke sana Muhammad, kata Jibril, kami akan terbakar. Itu hebatnya manusia. Saudara sekalian, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala banyak versi. As-Suyuti dalam tafsir mengatakan, ditanya Rasulullah, ya Rasul melihat Allah? Ya. Bagaimana Allah? Tidak dijelaskan. Kenapa? Tidak termakan dengan ilmunya. Laisa kamil syai'un mukhalafatul hawadis. Setelah itu saudara sekalian, Nabi diajak ke surga, diperlihatkan sesuatu yang mala ainun ra'at wala udhun samiat wala khatar fi qalbi basar, sesuatu yang belum pernah terlintas di pikiran Nabi, belum pernah terlihat oleh mata Nabi, dan belum pernah terlihat di telinga Nabi. Saudara sekalian, Nabi menggambarkan di surga itu ada 7 macam tempat. Satu, surganya dibuat dari perak, pintu-pintunya, gemboknya semua dari perak. Kemudian Nabi lagi masuk satu tempat lagi, surga dibuat dari emas, semua dari emas yang tidak pernah terbayangkan oleh manusia. Kemudian lewat lagi logam mulia, dan yang keempatnya hanya Allah yang tahu. Begitu dalam Mukhtasar Qurtubi. Saudara sekalian, kemudian Nabi diperlihatkan neraka, dahsyatnya neraka. Bagaimana saudara sekalian, kalau di sini kita melihat api yang besar, takut, tapi di neraka saudara sekalian bukan hanya api, ada jamhariro. Kalau api mungkin jutaan kali derajat Celcius, tapi ada juga tempat neraka, tempat yang sangat dingin, di mana orang dimasukkan ke situ membeku, tapi tidak mati. Setelah itu dimasukkan ke neraka, nauzubillah min dzalik. Kenapa Nabi dibawa ke sana? Agar yakin bahwa pekerjaan Nabi itu akan membuahkan hasil, dan manusia tempatnya cuma 2, fariqun fil jannah wa fariqun bisair. Sebagian mereka akan ke surga, sebagian akan neraka, dan Nabi melihat dengan kepala sendiri. Hadirin sedang salat Jumat rahimakumullah, pertanyaannya, kenapa untuk perintah salat ini diperintahkan Sidratul Muntaha harus jauh-jauh? Tidak seperti perintah puasa cukup dengan ayat, cukup dengan wahyu. Haji cukup dengan ayat, cukup dengan wahyu. Tapi salat diperintah langsung, yang manusia manapun tidak akan mampu, langsung ke Sidratul Muntaha. Saudara sekalian, ternyata salat begitu dahsyat pengaruhnya terhadap manusia. Satu ketika setelah Nabi turun dari Mi'raj, beberapa waktu kemudian sahabat tanya, ya Rasul, apa manfaat salat itu untuk kita? Kata Nabi, bagaimana kalau di hadapan rumahmu itu ada sungai yang jernih, yang besar mengalir dengan jernih. Kau mandi sehari 5 kali. Apakah masih tersisa kotoran? Kata sahabat, bersih. Begitulah Allah sayang kepada hamba-hambanya. Al-insan mal khata'i wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Oleh karena perintahkan 5 waktu sebagai pembersih dosa-dosa. Jangankan dia salat, sebelum salat pun kata Nabi, di mana orang berwudu
berguguran dia punya dosa-dosa itu terkena air wudhu. Belum lagi salat. Kalau saja 1 rakaat diterima salat kita, surga. Karena dalam waktu kita baca Rabbik firli, diterima ampunan kita. Warhamni sampai wadin wa'fu anni, maka balasannya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara, yang kedua saudara sekalian, salat itu apa fungsinya? As-salatu mi'rajul mu'min, itu tema kita. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Tidak ada kasta orang mengerjakan salat. Tidak ada status sosial, semua sama. Pengemis, gelandangan, teknokrat, orang-orang kaya dan lain sebagainya, sama di hadapan Allah. Di mana dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sedang mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang kata Nabi, aqrabu ma yakunu abdu ilallah fi sujud. Paling dekatnya si hamba kepada Allah itu waktu sujud. Siapapun dia, faksiru doa fi sujud, maka perbanyaklah tatkala sujud berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, seorang rabi Yahudi, dia pernah meramalkan 30-40 tahun ke depan Eropa akan dikuasai umat Islam. Apa alasannya? Waktu itu wawancara, apa alasannya? Umat Islam punya sholat, satu kewajiban yang melekat pada dirinya. Mereka disiplin sehari 5 kali, sekalipun salat hanya 5 menit. Di bandara tatkala sudah waktu, dengan apapun dia bisa salat, dengan jaketnya dihamparkan, dengan koran dan lain sebagainya. Itu kedekatan umat Islam kepada Tuhannya. Dan agama lain tidak ada. Mereka ada yang Sabtu, ada yang Minggu. Umat Islam, saudara sekalian, sehari 5 kali di samping yang Jumatan itu. Oleh karenanya kata dia, satu ketika Islam akan berjaya di jantung-jantung Eropa, dan terlihat sekarang ini salat itu. Saudara sekalian, hidup ini tidak akan senantiasa di atas. Kata Allah dalam Al-Quran, tilkal ayam wa tilkal ayam nudalu bainan nas. Hari-hari itu kami putar di antara manusia. Kadang kita sedang naik, kadang sedang melereng, kadang sedang turun. Di waktu kita dalam keadaan kesusahan, perlu orang yang kita jadikan i'timad, sandaran, zat yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Maka kata wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan salat, dengan sabar dan salat. Saudara sekalian, kenapa dikatakan demikian? Orang yang imannya tidak kuat, saudara, kalau ada problem kehidupan, dia datang ke orang-orang pintar, ke dukun-dukun yang tidak jelas juntrungan akhirnya. Tapi bagi orang yang beriman, saudara sekalian, tatkala dia ada masalah, dia ambil wudhu, dia murud, dia sholat kepada Allah, minta bantuan agar problem kehidupannya selesaikan. Dengan sholat, saudara sekalian, kita tawakal pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sedang salat Jumat rahimakumullah. Salat ternyata bisa menaikkan derajat seseorang. Satu ketika Nabi berkata kepada sahabat, kata Nabi, kau mau minta apa? Minta apa? Sahabat, saudara sekalian, pikirannya jauh kehidupan yang setelah mati. Kata Nabi, kau minta apa? Aku akan berdoa kepada Allah. Tidak minta gedung yang besar, tidak minta uang emas. Saudara sekalian, apa yang dipinta? Ya Rasul, doakan aku agar bertetangga denganmu di sorga. Subhanallah. Doakan aku ya Rasul, agar aku bisa bertetangga denganmu di sorga. Baik, kata Nabi. Kata Nabi, baik. Bantu cita-citamu itu dengan memperbanyak sujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saudara sekalian, salat itu sekali kita sujud diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, kita umat Islam untuk menaikkan derajat itu malam hari. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minal laili fatahajjad binafilatalak asayab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Saya sering bilang kepada jamaah,
pada anak-anak, ibarat karyawan. Kalau kita hanya mengandalkan 8 jam sehari kerja, UMR 5 juta. Tapi kalau rajin dia overtime, jam 5 orang pulang, dia lembur sampai jam 8. Hari Sabtu orang-orang pulang libur panjang sampai Minggu, dia juga lembur. Maka saudara sekalian, gajinya tidak akan 5 juta. Mungkin 7 juta bahkan lebih. Kenapa? Ada lemburan. Begitu juga kita, salat 5 waktu itu modal. Kalau hanya salat 5 waktu kita kerjakan, derajat kita segitu-gitu aja, jalan di tempat. Tapi kalau kita salat 2 jalan, salat awabin jalan, tahajud terutama malam hari, di mana Allah tantang sepertiga malam. Siapa orang yang minta ampun, aku ampuni. Siapa orang yang minta sesuatu, aku kabulkan. Dan sampai hatta matlail fajar. Oleh karena saudara sekalian, sebagai hamba-hamba Allah yang satu ketika kita harus pulang, untuk menerangi kuburan kita itu banyak salat malam. Saudara sekalian harus disiplin. Tidur cepat, bangun cepat. Tidur jam 10-11, jam 3 harus bangun salat. Apalagi orang yang sudah umur 40 ke atas, saudara sekalian, sudah dekat-dekat kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara sekalian, salat itu bukan perkara mudah. Karena pentingnya kata Allah, fa inna lakabiratun ilal khashiin. Salat itu berat kecuali orang-orang yang takut. Boleh kita adakan sampling random ini. Berapa persen umat Islam yang meninggalkan salat? Yakin saya lebih banyak orang yang tidak salat ketimbang yang salat. Yang kedua, saudara sekalian, dalam Islam dinyatakan bahwa orang yang meninggalkan salat 1 zuhur saja tidak salat, maka dia harus tobat. Kalau enggak, maka di waktu asar dia harus dipotong lehernya. Saking berat. Dan kata Nabi, orang yang meninggalkan salat 1 waktu saja, dia akan masuk ke neraka 500 tahun. Bagaimana? Selama hidupnya dia tidak salat. Nauzubillah min dzalik. Saudara sekalian, jadi salat yang kita kerjakan, yang perintahnya sampai Allah menaikkan Nabi ke Sidrat Muntaha, bukan perkara mudah. Bahkan nanti terakhir di Mahkamah Rabbul Jalil, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, betapapun amal kita banyak, tapi yang pertama ditanya adalah, dihisab adalah salat. Kata Nabi, awalu ma yuhasabil abdu yaumil qiyamah salat. Yang pertama nanti akan dihisab di hari kiamat salat. Idza salat amalu kullu. Apabila amal yang salatnya itu baik, maka akan diterima amal semuanya. Wa idza fasadat amal kullu. Dan apabila amalan salat rusak, maka rusaklah semuanya amal kita. Nauzubillah min dzalik. Saudara sekalian, momentum yang baik ini memperingati Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Satu hal yang harus kita tanamkan, perbaiki salat kita, tegakkan salat kita, perpanjang sujud kita. Mudah-mudahan di akhir hidup kita mendapatkan husnul khatimah. Barakallahu wa lisa'il muslimin wal muslimat. Astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allah